Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya, pada sehat semua ya? Sehat nggak? Sehat ya? Sehat lah, masa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa hulukin nasa bihulukin hasan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoannya. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khotib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan juga menjauhi semua yang dilarangnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir dalam sistem penanggalan Hijriah atau bulan ke-12. Sebentar lagi kita pun akan memasuki bulan baru dan tahun baru Hijriah, yakni bulan Muharram 1443 Hijriah. Oleh karenanya, tidak ada salahnya kita terus melakukan muhasabah, yakni menghitung ke diri kita atau introspeksi atas apa yang kita lakukan selama 1 tahun, sehingga dapat menjadi pijakan kita dalam melangkah ke tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka hal tersebut, kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Sayyidina Ali Karamallahu wajhah sebagaimana termaktub dalam kitab Nasihul Ibab karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi sahrun nas wa kun indan nasi rajulu minas, yang artinya adalah jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jemaah Jumat rahimakumullah, pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan sedapat mungkin menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik di sisinya. Yang kedua, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang kita lakukan dengan terus merasa diri kita ini jelek. Hal ini bukan berarti kita merendahkan diri sendiri, namun untuk menjauhkan kita dari sikap ujub atau sombong, menjauhkan kita dari sikap ria atau pamer, dan juga sum'ah atau mengharapkan pujian orang lain. Yang ketiga, kita harus merundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan mulia Asyur al-Hurum, yaitu bulan diharamkannya berperang.
Dipandang ia dipandang bulan utama setelah bulan Ramadan. Karenanya kita disunahkan berpuasa terutama hari Asyura, yakni menurut pendapat mayoritas ulama jatuh pada tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah bulan Muharram adalah dipilihnya sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan. Keistimewaan bulan Muharram ini lebih lanjut karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Manaqib Al-Ansor atau biografi orang-orang Ansor, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan bahwa An Sahlil ibnu Sa'ad qala ma'addu mimma ba'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'addu ila mimma qadamihil Madinah, yang artinya dari Sahal ibnu Sa'ad, beliau berkata, mereka atau para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya dari masa sampainya beliau di Madinah atau dari masa hijrahnya beliau. Hal ini dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu, karena secara ini sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian lagi berpendapat bahwa mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak, yang benar, dan yang batil atau yang salah. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, setelah para sahabat bersepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, ada sebagian yang berpendapat bahwa untuk bulan hijrah itu dimulai dengan bulan Ramadan. Tetapi Umar radhiyallahu anhu berpendapat agar dimulai dengan bulan Muharram. Hal tersebut karena bulan Muharram merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan haji. Lalu disepakatilah tahun baru Islam itu dimulai dengan bulan Muharram. Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri syarah kitab Sahih Al-Bukhari mengatakan bahwa sebagian sahabat menghendaki awal tahun baru Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi. Sudahlah tepat. Yang melanjutkan, ada 4 hal atau pendapat yang mungkin dapat dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, yaitu masa kelahiran Nabi atau Maulid an-Nabi, masa diutusnya Nabi atau masa hijrahnya Nabi, dan yang terakhir yaitu masa wafatnya Nabi. Tetapi pendapat yang diunggulkan adalah menjadikan awal tahun baru itu dimulai dengan hijrah, karena masa Maulid dan masa kenabian itu keduanya tidaklah terlepas dari kontradiksi atau pertentangan pendapat dalam menentukan tahun. Adapun waktu wafatnya, Nabi banyak tidak dikehendaki para sahabat untuk dijadikan sebagai awal tahun karena justru menjadikan tahun kesedihan bagi umat Islam. Jadi kemudian pendapat dan pilihan itu jatuh pada peristiwa hijrah. Kemudian mengenai tidak dipilihnya bulan Rabiul Awal sebagai awal tahun, tetapi justru dipilihlah bulan Muharram karena awal komitmen berhijrah itu ada pada bulan Muharram. Sehingga cocoklah nilai atau awal bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun baru Islam. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, menurut suatu pendapat ada banyak hikmah dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam, yakni tahun baru Hijriah. Di antaranya adalah dengan peristiwa hijrah itu, umat Islam mengalami pergeseran dan peralihan status dari umat yang lemah kepada umat yang kuat, juga dari perceraian atau perpecahan kepada kesatuan negara, termasuk dari siksaan dihadapi mereka dalam mempertahankan agama kepada dakwah yang dengan hikmah dan penyebaran agama, dan dari ketakutan disertai dengan kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang menenteramkan. Yang juga penting adalah dari kesamaran kepada keterang-benderangan. Di samping itu, adanya hijrah itu terjadi peristiwa yang sungguh penting antara lain Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan juga Perjanjian Hudaybiyah atau Sulh Al-Hudaybiyah.
Dan setelah 8 tahun Nabi SAW hijrah di Madinah, kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang dikenal dengan Fathul Mekah. Itulah sejumlah peristiwa penting yang diingat, karenanya Al-Quran menjadikan hijrah sebagai sebuah pertolongan. Al-Quran mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat ke-40 yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentaranya atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat ke-40. Allah pun telah memuji orang-orang yang berhijrah, dan Nabi SAW setelah hari kemenangan atau Fathul Mekah bersabda yang artinya, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi jihad dengan niat. Dan jika kalian diminta untuk berjihad, maka pergilah. Muttafaqun alaih dari Jadul Aisyah radhiyallahu anhu. Ini memberikan makna bahwa tidak ada hijrah dari Mekah karena dia telah menjadi negeri Islam. Hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi silam bukanlah sekedar peristiwa dalam sejarah Islam, tetapi banyak petua dan pelajaran berharga. Yang terpenting diantaranya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Mekah, justru cinta. Oleh karena itu keluar meninggalkan Mekah, dan beliau bersabda yang artinya, demi Allah, sungguh kamu kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu Mekah, maka tidaklah aku keluar darimu. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah bin Abdul bin Hamra radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa kecintaannya kepada Mekah dan penduduknya. Sebagaimana makalah populer menyatakan hubul watan minal iman, atau cinta tanah air adalah ekspresi kesempurnaan dari iman. Dan satu hal yang penting dalam hijrah adalah bermakna luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hijrah di sini bermakna luas, meninggalkan adat atau tradisi fanatisme kesukuan, dan menegaskan hijrah meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah dan yang di dalamnya membahayakan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru Hijriah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Hijriah harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabatnya. Hijrah adalah perpindahan keadaan kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Hijrah merupakan perjuangan untuk satu tujuan mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Hijrah merupakan ibadah karena motivasinya atau niatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hijrah harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Demikian pula hijrah adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang tidak kalah penting yakni hijrah adalah mendatangkan rezeki dan rahmat Allah. Pun demikian dengan hijrah yang merupakan teladan Nabi dan para sahabat yang mulia, seyogianya bisa kita ikuti. Kaum muslimin yang dikasihi Allah, demikian keistimewaan bulan Muharram dan poin-poin penting dari hikmah hijrah. Sebagai penutup khutbah ini, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Demikian khutbah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk keluarga kita.
kita. Semoga bermanfaat untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita Indonesia dapat berhijrah kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq wa liyudhhirahu dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli fi sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bahri ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum faskuruhu ala ni'amihi yazidkum. Faskuruhu ala ni'amihi. Fadhkurullahal azim yadhkurkum faskuruhu ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrillahi akbar. Wala dzikrillahi akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bahri ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum faskuruhu ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.